Saudara-saudari yang terkasih, kita jumpa lagi dalam Pelita Hati di Honian Channel hari ini, Kamis 3 April 2025, hari biasa pekan keempat Prapaskah. Bersama Saromo Thomas Suratno SC dari komunitas SC Teluk Betung, Bandar Lampung, mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat dalam Injil Yohanes, bab atau pasal 5, ayat 36b sampai dengan 38 dan ayat 45 sampai dengan ayat 47. Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat, dan firman-Nya tidak menetap di dalam dirimu, sebab kamu tidak percaya kepada Dia yang diutusnya. Jangan kamu menyangka bahwa aku akan mendakwa kamu di hadapan Bapa. Yang mendakwa kamu adalah Musa, yaitu Musa yang kepadanya kamu menaruh pengharapan. Sebab jikalau kamu percaya kepada Musa, tentu kamu akan percaya juga kepadaku, sebab ia telah menulis tentang aku. Tetapi jikalau kamu tidak percaya akan apa yang ditulisnya, bagaimanakah kamu akan percaya akan apa yang kukatakan? Saudara-saudari yang terkasih, warta Injil hari ini merupakan kelanjutan perikopa yang kemarin kita renungkan, yakni kesaksian Yesus tentang dirinya. Kesaksian Yesus tentang dirinya berawal dari kolam Bethesda, di mana ia menyembuhkan orang pada hari Sabat dan menyuruh orang tersebut mengangkat tilamnya. Konteks luas dari perikopa ini pun juga masih di seputar Yerusalem. Yesus memberikan kesaksian tentang dirinya dalam konteks ia berada di Yerusalem. Saudara-saudari yang terkasih, melanjutkan permenungan kemarin, hari ini Yesus semakin mempertegas relasi atau hubungan satu kesatuan dirinya dengan Bapa. Yesus dan Bapa adalah satu tak terpisahkan. Tugas perutusan Yesus berasal dari Bapa. Ia mendapat kuasa dari Bapa sendiri, maka ia mempunyai kasih dan kuasa seperti Bapa. Saudara-saudari yang terkasih, Yohanes mengajak kita untuk mengingat bahwa tugas perutusan Yesus berasal dari Bapa. Ketika ia dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, ada suara yang keluar dari dalam awan dan Roh Tuhan yang dilambangkan dengan burung merpati hinggap di atas Yesus. Ketika di Gunung Tabor, suara Bapa semakin memperkuat keputraan Yesus. Pesan Bapa adalah supaya kita mendengarkan Yesus. Kesaksian Bapa itulah yang dijadikan Yohanes dalam bab 5 Injilnya ini sebagai bentuk yang dapat dipertanggungjawabkan berkaitan dengan kesatuan Yesus dan Bapa. Yesus tidak memberi kesaksian tentang dirinya sendiri seorang diri, namun Bapa juga meneguhkan kesaksian Yesus tentang dirinya. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus menampilkan Musa dalam kesaksiannya. Musa sebagai tanda petik pencipta hukum Taurat mendapat tempat yang istimewa dalam umat Yahudi. Musa yang sudah hidup jauh dari zaman Yesus mempunyai hubungan yang tak terpisahkan dengan Yesus. Dalam beberapa kesempatan, Yesus mengatakan bahwa Abraham pun tidak lebih besar dari putra manusia. Dengan demikian, Musa juga dalam pengertian yang sederhana tidak lebih besar dari putra manusia. Saudara-saudari yang terkasih, relasi Yesus dan Musa tidak terputuskan. Dengan demikian, Yesus hendak berbicara bahwa ia mempunyai kaitan yang erat dalam sejarah keselamatan dari mulai masa lampau hingga saat ini. Musa yang menciptakan hukum Taurat, namun Yesus adalah sumber dari hukum itu sendiri. Taurat penuh dengan pendakwaan, dan orang Yahudi mempunyai sumber hidupnya dari Taurat. Pengharapan mereka baru sampai pada Musa dengan Tauratnya. Namun, saudara-saudari yang terkasih, Yesus membawa pengharapan baru. Ia datang dengan menawarkan Taurat baru, yakni dirinya sendiri.
Di dalam Dia ada pengharapan akan pengajaran baru, yakni Taurat kasih yang berasal dari Bapa. Hukum dan pengharapan baru diberikan Bapa dalam Putranya yang tunggal. Saudara-saudari yang terkasih, bagi kita, hukum dan pengharapan baru itu menjadi sumber hidup kita. Hukum dan pengharapan baru berasal dari Yesus dengan seluruh sabda dan karyanya. Membaca dan merenungkan sabdanya adalah jalan yang paling bisa dimengerti, yang bisa kita tempuh. Pengharapan baru senantiasa ada dalam nama Yesus. Seringkali pengharapan itu tidak mudah kita lihat, karena kita kurang merenungkan sabda-sabdanya. Tidak jarang, dalam berbagai persoalan hidup, kita kehilangan harapan. Saudara-saudari yang terkasih, harapan adalah jalan keluar yang berharga bagi siapa saja yang sedang dalam kesusahan. Harapan itulah yang menjadikan kita mampu untuk bertahan dan berkembang. Harapan itulah yang ada dalam Yesus. Senantiasa membaca dan merenungkan sabda-sabda Tuhan memampukan kita untuk senantiasa mempunyai sumber pengharapan yang tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Bersama Yesus, di dalam Yesus, dan bagi Yesuslah harapan keselamatan kita perjuangkan dan kita persembahkan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di sorga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam sorga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.